Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Ria Purba, biasa dipanggil Linda, dari Kabupaten Sanggau. Kuliah di Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang Istana Surya Negara yang berasal dari Kabupaten Sanggau. Nah, kebetulan saya sendiri juga berasal dari Kabupaten Sanggau. Istana Surya Negara adalah kerajaan Melayu yang berdiri pada abad keempat Masehi yang terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Dara Nante, pendatang dari Ketapang yang menikah dengan Babai Cingga dari suku Sanggau Dayak, adalah pendiri. Istana ini dibangun di desa Mengkinang atau menuju sungai Sekayam Hulu. Namun, tidak diketahui tahun pasti tempat itu berdiri. Pada tahun 1826, Sultan Ayub sebagai penguasa kerajaan Penembahan memindahkan pusat kerajaan Sanggau di desa Kantu dan mendirikan Masjid Jami yang terletak di kota Sanggau. Keraton Surya Negara menjadi saksi bisu kebesaran masyarakat Sanggau di era itu. Ketika kerajaan dikuasai oleh Penembahan Kusumanegara, dibuat kesepakatan dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menyewa tanah di daerah hilir Sungai Sekayam. Kata Sanggau berasal dari nama tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai kerajaan itu berdiri, yaitu Sungai Sekayam. Sungai Sekayam adalah tempat sekelompok orang dipimpin oleh Dara Nante, seorang wanita dari kerajaan Sukadana Ketapang yang sedang mencari suaminya yang bernama Babai Cingga. Namun, ada kepercayaan bahwa nama Sanggau diambil dari nama suku Dayak Sanggau, tepatnya marga Baba Cingga. Bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan Istana Negara Surya berasal dari kayu berkualitas tinggi. Di awal tahun 2000, orang mulai memulihkan bangunan istana tanpa mengubah konstruksi bangunan lama. Istana dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain rumah kota, rumah induk atau kantor tempat tinggal raja. Rumah kuta berarti rumah pagar yang berfungsi sebagai benteng pertahanan kota Sanggau. Bangunan ini memiliki luas 1.118 meter persegi. Di dalam keraton ada 6 pilar yang menggambarkan keimanan. Rumah Kuta atau Istana Surya Negara memainkan peran utama dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Istana Surya Negara adalah pusat pemerintahan dan pusat politik. Orang bebas datang ke istana untuk mengadu atau berbagi masalah yang mereka hadapi. Hal ini seperti masih terjadi sampai sekarang. Masih banyak orang yang datang ke istana mencari solusi masalah mereka. Masyarakat Sanggau merasa kesulitan untuk bertemu dengan pejabat resmi pemerintahan, sehingga mereka berharap dengan berbicara dengan orang-orang di keraton, mereka bisa bertindak sebagai perantara. Kemudian, rumah difungsikan sebagai rumah para pangeran yang hidup di masa lalu, melayani di Departemen Perkawinan dan Perceraian. Bangunan ini memiliki luas 417 meter persegi. Rumah tempat tinggal kerabat raja disebut rumah tinggi. Bangunan ini memiliki luas 290 meter persegi. Selain itu, rumah balai juga berfungsi sebagai tempat pertemuan konsultasi tentang masalah. Bangunan ini memiliki luas 928 meter persegi. Selanjutnya, rumah laut digunakan untuk beribadah dan dihuni oleh Haji Sulaiman Pakunegara. Bangunan ini memiliki luas 181 meter persegi. Bosor House, rumah tempat tinggal istri tertua dan keluarga kerajaan, memiliki luas 926 meter persegi. Terakhir, Masjid Jami Suhada. Masjid ini dibangun antara tahun 1825 sampai 1830
pada masa pemerintahan Pangeran Negara Ayub Pakunegara dan memiliki luas 64 meter persegi. Istana Suryanegara tidak memiliki lukisan raja pertama. Hal ini karena diadakan juga pada malam hari sebelum makan malam. Cengkarok dan bubur sumsum menjadi makanan khas yang wajib dihadirkan dalam budaya religi ini. Cengkarok terbuat dari beras ketan dan dodol yang melambangkan filosofi bahwa masyarakat Sanggau diharapkan dekat satu sama lain dan tidak ada perbedaan atau kesalahpahaman di antara masyarakat. Sedangkan bubur sumsum menunjukkan bahwa masyarakat diharapkan untuk jadilah selalu sehat dan tidak ada yang bisa sakit. Hingga tidak adanya teknologi untuk merekam gambar. Selain itu, Islam melarang orang melukis gambar manusia dan menempatkan lukisan manusia di dinding istana. Penembahan Sulaiman adalah lukisan pertama milik Istana Suryanegara yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada awal tahun 1800-an. Islam juga melarang semua wanita untuk tampil di depan umum, sehingga ratu dan putri istana jarang muncul di acara resmi kerajaan. Budaya religi yang masih dilaksanakan hingga saat ini adalah festival paraje atau gawai yang artinya bersih-bersih. Dalam kegiatan ini, raja memberikan sebuah keris kepada komandan atau adipati untuk dibawa keliling negeri untuk membersihkan kerajaan dan rakyatnya dari hal-hal jahat. Saat mereka berpergian, semua orang berdoa bersama. Doa bersama Sultanat dan tempat di Kalimantan Tarat. 26 hubungan antara Istana Suryanegara dengan istana di Kalimantan Barat berjalan dengan baik. Setiap tahun, raja-raja kerajaan dari seluruh wilayah Kalimantan Barat berkumpul dan membahas masalah-masalah yang muncul. Inti dari pertemuan raja-raja Kalimantan Barat ini adalah bagaimana kerajaan-kerajaan yang tersisa di Kalimantan Barat bisa bersinergi membangun negara yang lebih baik. Mungkin cukup sekian cerita singkat tentang Istana Suryanegara yang berasal dari Kabupaten Sanggau. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan istana tersebut, dapat berkunjung ke tempat tersebut. Apalagi khususnya bagi yang berasal dari Kabupaten Sanggau. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.